Pembunuh berantai telah menewaskan lebih dari 11 orang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada satupun petunjuk apapun yang mengarah pada pelaku. Para korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dimutilasi, dibunuh, disiksa, disuntik cairan kematian, tusuk sebanyak 36 kali, dan masih banyak lagi bentuk kekejaman lainnya yang dilakukan oleh pembunuh berantai tersebut. 여보세요? 인터뷰 요청을 하고 싶습니다. 제가 사람을 죽였습니다. 11명을. 연쇄 살인범입니다. Ia menjamin keselamatan sang reporter selama reporter tersebut menjaga kerahasiaan identitas dan keberadaannya. Reporter itu bernama Baek Seon Ju yang biasa dipanggil Seon. Bersama kekasihnya Hang Sang Woo, Seon sedang menuju sebuah hotel tempat wawancara tertutup itu akan dilakukan. Tujuan Seon bukan hanya untuk mengetahui motif sebenarnya di balik pembunuhan tersebut, tapi juga untuk menyelamatkan orang yang akan dibunuh malam ini oleh pembunuh berantai itu. Tengah perjalanan, Seon sempat membahas putrinya yang bernama Yerin, yang belakangan ini tampak kurang dekat dengannya dan sulit diajak berkomunikasi, bahkan dengan Seon sebagai ibu kandungnya sendiri. Seon mengungkapkan kekhawatirannya karena ia pernah menemukan pisau cukur di kamar Yerin yang berlumuran darah. Namun Yerin menolak membahas hal tersebut dan memilih diam. Sesampainya di hotel, Seon meminta kunci kamar yang telah ia pesan sebelumnya. Ia segera menyadari sesuatu yang janggal. Seluruh CCTV di hotel itu sedang dalam masa perbaikan. Entah itu kebetulan atau ulah si pembunuh berantai yang cerdas dan telah merencanakan sejak awal. Namun Seon tidak kehabisan akal. Ia memiliki rencana lain, yaitu merekam wawancara tersebut secara diam-diam. Sementara itu, kekasihnya yang merupakan seorang polisi akan menangkap pelaku. Mereka pun menyusun rencana, menyiapkan kartu kunci duplikat dan senjata rahasia yang disimpan untuk berjaga-jaga. Hang memerintahkan Seon untuk memasang kamera tersembunyi, sementara dirinya akan memberikan arahan dari lantai bawah mengenai apa saja yang harus Seon lakukan. 할 수 있어. Tepat pada pukul 3 sore, pembunuh berantai itu datang. Mereka saling berpapasan, saling menyapa, lalu mengobrol untuk memulai sesi wawancara. Pembunuh berantai itu bernama Lee Yong Hun. Tidak seperti bayangan kebanyakan orang tentang sosok pembunuh berantai yang mengerikan atau menyeramkan. Yong Hun justru tampak rapi, klimis dan sangat profesional dalam berpenampilan. Wawancara pun langsung dimulai. Dengan kamera yang merekam percakapan mereka, Seon menunjukkan dirinya sebagai tipe reporter yang agresif, belak-belakan, dan tanpa basa-basi ia langsung menanyakan, apakah Yong Hun benar-benar pembunuh berantai? Karena dari penampilannya, ia lebih mirip tukang sunat daripada seorang pembunuh berantai. Mendengar itu, Lee Yong Hun tanpa emosi memperlihatkan rekaman saat ia menyiksa para korbannya. Seon pun terkejut dan ketakutan melihatnya. Oh my god! Sementara itu, Hang San Woo memantau dari jauh dan memastikan apakah pria itu benar-benar pembunuh berantai yang mereka cari. Sebelum wawancara dilanjutkan, Seon menanyakan nama dan identitas aslinya. Namun Yong Hun menolak memberitahunya. Baginya, siapa dirinya tidaklah penting. Saat ditanya alasan melakukan pembunuhan berantai, anjing berisik motor bro. Baginya, siapa dirinya tidaklah penting. Saat ditanya alasan melakukan pembunuhan berantai, Yong Hun menjawab bahwa ia membunuh atas nama pemurnian masyarakat. Ia membunuh demi melakukan pengobatan. Yong Hun adalah seorang dokter psikiater spesialis. 11 korban yang ia bunuh memiliki catatan kriminal. Mereka adalah orang-orang yang telah membuat pasiennya sakit, trauma, dan hancur secara mental. Ia melakukan semua itu dengan mengambil resiko besar dan menyembuhkan para pasien yang trauma. Seon dengan terang-terangan menanyakan siapa yang akan ia bunuh malam ini. Namun Yong Hun menolak menjawab. Hal itu membuat Seon marah dan berniat mengakhiri wawancara meski baru saja dimulai. Namun saat Seon hendak pergi, Yong Hun berkata bahwa jika ia pergi, sekarang orang yang akan ia bunuh akan langsung mati. Terpaksa, Seon kembali melanjutkan wawancara sesuai perjanjian. Setelah wawancara selesai, Yong Hun akan memberitahu siapa target pembunuhan malam itu. Wawancara pun dilanjutkan. Seon menanyakan motif sebenarnya di balik pembunuhan-pembunuhan aneh tersebut. Yong Hun mulai menceritakan tentang seorang wanita yang menikah dengan pria berusia 29 tahun dan hamil anak pertamanya. Wanita itu menginginkan keluarga yang bahagia, namun takdir berkata lain. Ia diculik dan Pelakunya ditangkap, bayinya lahir, namun sang ibu tetap trauma. Dia mengatakan kepada psikiater bahwa
bahwa mata anaknya mirip tak pelaku kejahatan itu. Tanda bahwa ia belum bisa menerima kejadian tersebut. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk melompat dari gedung sambil membawa anaknya. Seon langsung menyadari bahwa wanita itu adalah istri Yong-hun. Pelaku hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yong-hun tidak puas dan menyimpan dendam. Namun setelah 4 tahun berlalu, pelaku justru meninggal sehari sebelum bebas akibat tersetum oleh petugas. Dendam Yong-hun tak pernah terbalaskan. Sebagai dokter spesialis, Yong-hun tahu bagaimana cara mengendalikan emosinya. Namun, apa yang ia ucapkan tidak sejalan dengan isi hatinya. Secara lisan, ia mengatakan akan sembuh dari masa lalunya, tapi jiwanya tetap dipenuhi dendam. Suatu hari, seorang pria kehilangan istri dan anaknya akibat ulas seorang. Pria itu hampir membunuh pelaku, namun mengurungkan niatnya demi anaknya. Yong-hun telah memberikannya obat, tetapi gagal. Maka Yong-hun memutuskan untuk membalas dendam atas nama pria tersebut. Ia menculik dan menyiksa pelaku, lalu memberikan video penyiksaan itu kepada pasiennya hingga perlahan pulih dari trauma. Yong-hun kemudian menantang Seon. Apakah ia datang hanya untuk menyelamatkan? Satu nyawa atau demi sensasi berita besar? Ia menilai Seon tidak benar-benar peduli pada korban, melainkan lebih fokus pada pekerjaannya dan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Layanan kamar berbunyi. Pelayan bernama Yong Jung-sik datang membawa pesanan. Yong-hun memberikan tip 2 kali, membuat pelayan itu heran. Tanpa peringatan, Yong-hun pun menyuntikkan cairan kimia ke tubuh pelayan itu. Ia tewas ketika Seon panik, namun Yong-hun menyuruh tetap fokus pada wawancara. Ia mengubah warna lampu menjadi biru. Yong-hun tahu bahwa Seon kini sedang panik. Warna biru adalah warna yang dapat merilekkan dan memberikan ketenangan. Ia mengaku bahwa ia membunuh dan menyiksa tanpa belas kasihan, lalu memperlihatkan hasil kepada para korban sebagai terapi. Jika ada pasien yang merasa bersalah, ia mengatasinya dengan hipnotis dan sugesti bawah sadar agar mereka melupakan kejadian itu. Hang Sa-um menyadari betapa berbahayanya pria ini. Ia berniat menangkapnya. Namun, Yong-hun memutar musik pagani dan menceritakan kisah seorang siswa SMA yang miskin namun berbakat bermain biola. Tapi dalam kisah itu, si anak yang berbakat itu disiksa dan jarinya dilukai dengan pisau cukur hingga celah-celah jarinya terpotong. 카드가 먹통이야. Hang sudah di depan pintu, namun pintu tidak bisa dibuka, membuat Hang bingung. Ia kembali ke ruangannya dan terus memantau. Yeong menanyakan apakah Seon tak penasaran bagaimana tangan korban terluka. Ia dilukai dengan pisau cukur yang memotong setiap celah jarinya. Di malam itu, Yeong akan membunuh pelakunya tersebut. Seon semakin panik dan berteriak untuk menghentikan tindakannya. Seon menanyakan apakah pelakunya adalah putrinya. Namun, Dokter Yeong menunjukkan bahwa bukan putrinya. Terus di sekolah itu khusus untuk laki-laki. Yeong penasaran ada apa yang sebenarnya terjadi dengan putrinya. Ia melemparkan koin dan mulai memasuki alam bawah sadar Seon, membuatnya terfokus mendengarkan suara Yeong, terhanyut ke dalamnya dan menjawab semua pertanyaan tentang putrinya yang ternyata tak berkomunikasi dengan baik dengan Seon. Beberapa bulan yang lalu, ia dan suaminya bercerai, meninggalkan hak asuh anak. Pengadilan memutuskan untuk putrinya bersama Seon selaku ibunya. Namun ia menyadari tindakan dan perilaku putrinya tak menyukainya. Mereka jarang berkomunikasi dan tak terlalu dekat. Seon menduga putrinya lebih ingin bersama ayahnya karena lebih dari hal apapun, bahkan finansial. Namun di hati Seon, ia memendam. Putrinya tak tahu perjuangan ibunya menafkahi anaknya. Betapa beratnya menjadi seorang reporter. Yeong menanyakan apakah ia membenci putrinya. Kenangan tentang putrinya terlintas. Hal yang tak bisa ia ungkapkan mengganjal di mulutnya. Namun Seon tersadar. Hang menyuruh Seon untuk menghentikan wawancara karena pria ini berbahaya dan bisa membongkar rencana mereka berdua menangkapnya. Dengan senjata rahasia berupa pulpen listrik yang bisa melumpuhkan, ia mendekati Yeong dan mendesak memberitahu siapa orang yang akan ia bunuh malam ini. Melihat ambisi itu, Yeong akan memberitahunya sekarang. Ia duduk dan melanjutkan wawancara. Ia mengatakan dan memberitahu Seon itu tidak efektif dan kurang efisien. Ribet lah pokoknya. Jadi lebih mending ngasih tahu ke polisi saja. Hari ini ia ada jadwal bertemu dengan seorang polisi. Hang panik. Apakah dirinya terbongkar dan diketahui? Ia kabur ke pintu, namun pintunya terkunci. Telepon untuknya berdering. Tampaknya rencana mereka diketahui dari awal. Gas di kamar Hang membuatnya pingsan.
Seon menggunakan alat pengejut listrik, namun tak berhasil karena Yeong lebih cepat. Ia adalah seorang dokter spesialis, selalu berjaga apabila pasiennya bertindak tiba-tiba. Yeong membalikan senjata itu kepada Seon, membuat dirinya pingsan. Saat terbangun, tangan dan kakinya terikat, mulutnya dilakban, hujan turun. Seon tak menjamin keamanan privasi saat wawancara. Seon meminta maaf, namun Dr. Yeong pun memberitahu kebenarannya bahwa sedari awal tujuannya bukan untuk melakukan wawancara, melainkan tentang dirinya. Semua ini direncanakan untuk melakukan terapi kepada Seon. Seon bingung. Hang juga tersadar dengan posisi yang sama, yaitu tangan dan mulut terikat. Dr. Yeong mendekatkan pisau bedah kepada Seon. Pisau itu kecil, namun begitu tajam. Pisau itu biasanya digunakan untuk memotong bagian tubuh yang akan dioperasi. Pisau kecil itu terbuat dari baja stainless yang sangat amat tajam. Yeong mengatakan bahwa ia tak akan menyakitinya dan akan melepaskan ikatannya. Yeong mulai menanyakan tentang hidupnya dan memintanya menceritakannya kepada Yeong yang seorang dokter psikiater. Seon menceritakan tentang perusahaan grup Ihsan. Hang mencoba kabur dari sana. Yeong menyuruhnya tidak berbuat macam-macam atau reporter Baek Seju dalam bahaya. Setahun yang lalu, seorang pria menghubunginya mengatakan bahwa kepala tim keuangan dari anak perusahaan grup Ilsin meminta pertemuan dan mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu perusahaannya membuang limbah beracun secara ilegal ke sungai. Karena hal itu, banyak warga sekitarnya terkena penyakit, kanker, dan lain-lain. Ia menyuap jaksa dan politisi. Orang itu memberikan buku yang berisikan rahasia yang ia dan perusahaannya lakukan. Ia menyerahkan buku itu karena merasa bersalah. Seon mengumpulkan bukti melalui wawancara menggunakan posisinya sebagai reporter, mencari bukti ke sana ke sini. Namun saat laporannya hampir selesai, buku yang ia susun dan kumpulkan hilang. Rumah berantakan dan Seon berasumsi itu adalah ulah perampok. Malam itu juga orang yang mengakui kesalahannya ditabrak orang tak dikenal hingga tewas. Saksi dan bukti kini sama-sama hilang. Malah Seon yang kini dijebak kasus persengkongkolan mengambil buku besar berisi dokumen penting. Dirinya diinterogasi polisi. Ia mengatakan akan mengungkap semuanya. Perusahaan juga berniat menyingkirkan Seon. Dr. Yeong menanyakan apakah Seon jujur dalam menceritakan kejadian dan benar apakah cerita itu tidak diputar balikan. Ia mengancam dengan nama putrinya Yerin. Yeon tahu karena itu semua telah Yeon rencanakan, tapi bukan untuk menyakitinya, namun untuk menolongnya. Hang kini telah mengelupas tali yang mengikatnya dengan paku yang didapatkannya. Seon sangat mencintai Hang karena ia teman lamanya dan menjalin romantis bersamanya, dan mengatakan Hang tidak ada dan mengatakan bahwa dirinya tak bersalah. Dr. Yeong menanyakan mengapa Hang tak menuruti perintahnya agar tetap diam, agar Seon selamat. Apakah itu demi Seon atau ingin selamat sendirian? Kalau dirinya peduli dengan Seon, seharusnya Hang tetap diam dan tidak bertindak gegabah. Yeong mengatakan orang yang mencuri buku laporan yang akan jadikan ia bukti adalah Hang karena ia satu-satunya orang yang tahu Seon akan pulang terlambat. Hang adalah polisi yang sangat cakap, jadi geng kriminal menjebaknya. Tabrakan terjadi. Ia menabrak pengemudi wanita. Mereka semakin dekat tanpa menaruh curiga bahwa dirinya dijebak untuk menjerat dirinya. Dengan bodoh, ia terjerat di dalamnya. Hang disuruh untuk mencuri dokumen penting dari kepolisian, sekaligus kaki tangan organisasi kriminal karena dirinya terjerat oleh para kriminal tersebut. Grup Ilsin menyelidiki Seon secara diam-diam dan menghubungi Hang, berjanji memberikan permintaan apapun sebagai gantinya. Ia harus mengambil buku laporan Seon dalam upaya penyelidikan perusahaannya. Hang ingin menjadi seorang kepala investigasi Badan Kepolisian Nasional. Mereka berjanji akan mempromosikannya. Setelah buku itu didapat dan diserahkan, perusahaan tidak menepati janjinya, justru memberikan bukti berupa ia tidur dan memakai obat-obatan di dalam sebuah foto. Jadi Seon sadar siapa yang menghilangkan dan mengambil buku laporannya. Tapi itu bukan hal yang paling penting dari cerita dokter. Ia meminta Seon untuk bersiap dan mendengar ceritanya. Saat Hang mengambil buku laporan itu, ada seorang yang melihat kejadian itu. Ia percaya tidak ada orang yang akan melihat kejadian itu. Hang membuat agar terlihat seperti perampokan. Namun anaknya Yerin melihatnya sedang mengacak-ngacak barang. Dari sudut pandangnya, dia harus membuat Yerin merahasiakan dengan cara apapun agar Yerin tak membocorkan rahasianya kepada sang ibu. Yerin tahu jikalau sang ayah tahu, ia takkan mengizinkannya lagi bertemu dengan ibunya lagi. Seon tak mempercayai itu. Yeong menyuruhnya untuk menanyakan langsung kepada anaknya. Ia terduduk lemas dan menelpon putrinya. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Dr. Yeong membuat Seon menangis kebingungan. Yeong menanyakan apakah ia ingin memakai perawatan yang ia lakukan dan membalaskan dendam kepada Hang. Ia masih tak percaya dan menginginkan
pengakuan langsung dari Hang. Dokter mengingatkan untuk tetap percaya kepada dirinya sendiri. Seon menanyakan langsung apakah benar ia melakukan itu semua kepada dirinya dan kepada Yerin. Seon menodongkan pistol, membuat Hang panik dan mendesak Hang untuk jujur. Namun Hang mengatakan bahwa orang itu yang akan mereka tangkap berbahaya dan melakukan manipulasi kepada mereka agar percaya. Ia mulai mengingat di mana hari kejadian buku laporan hilang. Yerin terlihat melihatnya dan masuk ke dalam kamar. Ia terlambat menyadari kalau semuanya itu benar. Senjatanya diambil dan mengatakan itu semua kecelakaan. Hang berniat menghabisi Seon. Tak lama Dr. Young datang untuk menghentikan semuanya. Ia akan membunuh Seon dan semuanya selesai, ungkap Hang. Ia menembakkan pistol, namun pelurunya kosong. Seon menancapkan suntikan ke pahanya, membuat Hang tumbang seketika. Itu adalah suntikan bius. Dokter memberikan lap dan berkata bahwa ia akan mengurus semuanya. Jangan khawatir dan pulang, peluklah Yerin. Hang terlihat sedang berbaring di ruangan. Dengan alas putih, dirinya akan merasakan yang Yerin rasakan. Di adegan akhir, kita akan melihat Yerin sedang diterapi tentang traumanya, menanyakan pria itu akan kembali atau tidak. Dr. Young mengatakan bahwa mobil pria itu ditemukan terbawa arus sungai yang sangat besar dan jasadnya belum ditemukan. Seon terlihat sedikit trauma. Dokter menanyakan bagaimana traumanya. Kena pot brong lagi. Seon berkata ia memang harus menerima resiko perasaan itu. Namun Seon bertanya siapa yang akan mengobati trauma milik Young. Pertanyaan itu membuatnya meratapi nasib dan membuatnya bersedih. Namun tak lama, ada laporan seorang anak kecil mendapatkan perilaku yang seharusnya ia tidak dengar, membuat dirinya harus kembali beraksi.